enggak di depan, ih baik banget nih bantuin di belakang, tahu nggak sih gitu kan. Ya kan. Capek juga nggak sih kalau punya banyak teman terus harus ngeladenin semua? Iya. Capek banget. Yang penting tuh komunikasi gitu ya. Kadang kita tuh salah paham seringnya tuh. Hai teman cerita, selamat datang di Siniar Teman Cerita Season 2. Season baru, semangat baru, pastinya narasumber baru juga ya, No. Betul banget, Merlin. Kita tahu nih kali ini banyak banget teman cerita pasti yang nggak tahu nih batas boundariesnya antara persahabatan cewek dan cowok. Relate kan? Gimana nih, No? Tentunya teman-teman cerita pastinya bingung nih. Cowok sama cewek tuh bisa sahabatan atau enggak gitu. Atau bisanya cinlok aja, sahabatan nggak bisa. Betul banget. Kita nggak tahu. Nah, Karena kalau- kita nggak tahu, jadi kita undang narasumber Bener atau banget. teman cerita. Kali ini spesial banget, No. Iya, tapi sebelumnya nih, Merlin, kira-kira sebenarnya cowok sama cewek tuh bisa sahabatan nggak sih? Sebenarnya ini panjang ya kalau penjelasan aku, tapi aku spill sedikit kalau menurut aku pribadi bisa. Kalau menurut Ikno gimana? Aku sih bisa-bisa aja ya, karena ya pengalaman juga gitu. Kalau dari kita kan pandangan kita kurang lebih sama kali ya, Betul karena kita banget, temenan Merlin. dan sering ngobrol juga. Nah makanya kita perlu narasumber atau teman cerita nggak sih untuk berbagi sudut pandang. Nah, bener banget. Hari ini kita kedatangan 2 narasumber yang akan berbagi perspektifnya nih soal gimana sih emang cowok sama cewek boleh saling sahabatan. Nah, langsung aja kita sambut. Ini dia Kak Dian dan Eva. Aduh, kaget. Karena bahasannya agak kontroversial ya. Iya, bener banget. Boleh dong Kak Dian kenalan dikit nih sama teman cerita di rumah. Oke, hai semuanya, aku Dian. Apa nih? Apa lagi? Udah aku Dian. Kesibukannya pekerjaan, apa, Kak kesibukan. Dian? Sekarang sibuk mengajar kebetulan nih ya. Cocok banget gak sih sama mukanya kayak lemah lembut penuh kasih sayang. Bentar lagi. Kalem, tenang. iya, kalem. Gitu Beda banget sama pembawaannya. kamu. Iya, No. petakilan kan kita mah ya. Biasalah. Oke Kak Dian, kita next kali ya ke satu lagi. Ah, nggak usah dikenalin Kayaknya kali. agak bosen dia ketemu sama teman cerita kita satu ini ya. Awal manggilnya Kan juga belum pernah. pakai Kak juga agak canggung Boleh gitu. panggil Evan aja gak sih? Iya. Iya. Ini kenalan kan nih? Boleh, Nah, boleh. iya. Hai, halo teman cerita, aku Evan. Apa? Pekerjaan? Kesibukan. Ya kesibukan menjadi budak korporat. Baru-baru ini di suatu perusahaan yang bergerak di bidang arsitektur gitu. Kalau di Komsus sebagai apa nih? Kalau di Komsel sebagai sekretaris doa, canda. Bendahara guys. Sebagai bendahara. Oke Kak Evan dan terima kasih ya sudah datang di teman cerita kita hari ini. Tentunya kita nggak sabar ya buat dengerin perspektif dari Kak Evan sama Kak Dian nih. Masuk ke pertanyaan kali ya sekarang ya. Kan Iya, kita iya. mau ngomongin tentang persahabatan. Tapi kalau misalnya kita langsung ke persahabatan cewek cowok kayaknya agak berat. Tapi kita mulai dulu kali ya dari apa sih menurut kalian arti persahabatan? Mulai dari siapa dulu? Kak Dian kali ya, ladies first. Oke, apa nih ya arti persahabatan? Orang yang selalu ada sama kita nih ya. Tapi kalau semakin beranjak usia tuh nggak harus yang setiap hari chattingan ya kan. Ya nggak harus setiap hari call gitu kan. Tapi yang pasti kalau kita lagi butuh bantuan, lagi butuh teman untuk bercerita, pasti selalu ada. Walaupun misalnya nggak tiap hari on call gitu ya, atau nggak tiap hari ketemu nih, tapi selalu ada buat kita, selalu di saat kita lagi di bawah-bawahnya ada nih buat kita. Itu sih menurut aku kalau arti sahabat gitu. Berarti low maintenance friendship yang lagi booming juga nih akhir-akhir ini. Jadi nggak perlu chatan tiap hari, nggak perlu keep in touch Iya, tiap hari, betul. tapi tetap sahabatan ya. Betul banget. Aku setuju. Kalau Evan gimana nih? Kalau aku sendiri sih ya namanya persahabatan yaitu kalau menurut aku itu suatu hubungan di mana kita ini saling peduli, saling sayang sama teman kita, saling mau melengkapi, tapi ada batasnya. Ada romantisme yang tidak dilanjutkan gitu kalau menurut aku. Ada batasan ya berarti intinya ya. Setuju, aku Gitu. juga setuju sih. Maksudnya kayak
walaupun kita sahabatan tetap ada sih batasannya, kayak kalau misalnya nggak mau jadi pacar ya nggak usah dilanggar gitu lah ya. Menurut kakak-kakak nih, ada nggak sih faktor yang memicu kakak-kakak tuh menjalankan sebuah persahabatan itu gitu? Faktor yang membuat kita mau nih aku sahabatku gitu ya. Menjalankan persahabatannya gitu. Yang pasti jujur ya Jujur. kan, jujur Ya harus nih. jujur dong. Enggak di depan, ih baik banget nih bantuin di belakang, tau nggak sih gitu kan. Fake. Ya kan di belakang, boleh. ih gitu. Eros doang gitu ya. Iya betul, yang depannya ya aku bantu, kenapa cerita sini belakangnya, tadi gini loh, tadi Di gini. share ke semua orang, Di-share ke tiba-tiba orang malah ya. satu Indonesia tahu cerita kita. Betul itu, yang pasti jujur nih. Terus juga nggak pamrih ya, membantu tuh. Aku hari ini bantuin kamu juga bantuin aku ya, gitu. Yang pasti itu. Dan yang paling penting nyaman ya. Kalau kita nggak nyaman temenan sama orang tuh, aduh, mau ngapa-ngapain juga kayaknya Nggak enak susah, juga ya. nggak enak Nggak enak. gitu sih kalau aku. Ya kalau aku ini sih Kak, bisa jadi sahabat karena awalnya sefrekuensi kali ya. Sefrekuensi sama ya temennya, kalau misalnya nggak sefrekuensi gimana mau sahabatan gitu Iya, kan. benar. Terus juga mungkin punya tujuan yang sama mungkin ya. Kita bukan maksudnya memanfaatkan, tapi kan dengan kita bersama-sama sama orang yang punya tujuan yang sama, punya dibilangnya visi yang sama, itu kan akan membantu kita tentunya kan di dalam kehidupan kita mau ngapain selanjutnya, kita dibantu dengan sahabat kita gitu. Sama apa lagi ya, mungkin ya benar sih kata Kadian itu, dengan persahabatan itu kita pengennya ya nyaman sama sahabat kita nyaman untuk cerita, nyaman untuk berbagi yang menjadi keresahan kita gitu-gitu sih. Kalau dari Kadian sama Evan, perlu nggak sih kita sahabatan atau jadiin sahabat orang tuh yang hobi sama kita, sefrekuensi sama kita, atau malah kita harus nemuin nih yang berbeda tapi bisa saling melengkapi? Lebih prefer yang mana? Kalau aku tim beda sih. Tim beda. oke. Kebetulan teman-teman aku, sahabat-sahabat aku beda-beda Oh nih. iya, tolak hobinya. belakang. Ya, betul. Tapi malah justru itu yang bikin kami tuh bisa saling share gitu. Saling share kesibukan masing-masing, hobinya masing-masing, bisa saling sharing. Kadang kalau kita temenan sama temen yang sehobi gitu ya, itu yang menyenangkan banget. Cuman kadang kan pengen ya coba punya teman yang hobinya beda, misalnya kayak gitu sih. Kalau aku Biar nggak bosen ya. Iya, biar bisa nggak bosan. tukar-tukar cerita. Diverse aja gitu Iya, ya, bener. beragam. Kalau aku sih kayaknya bagusnya punya sahabat dari dua pihak itu ya, mungkin ya. Satu yang sahabat dari yang sefrekuensi sama kita, yang se-passion sama kita. Satu lagi yang berbeda banget sama kita. Karena nggak bisa dipungkiri kalau kita juga butuh teman-teman yang bukan dari passion kita. Kita butuh bantuan-bantuan dari teman yang mungkin bukan keahlian kita gitu, untuk saling melengkapi gitu sih. Berarti kita punya sahabat nggak perlu cuma satu doang ya, beberapa. It's okay banget. betul. Oke. Kalau dari kakak-kakak sendiri punya sahabatnya banyak atau yaudah aku sama satu orang aja deh? Kalau aku ada beberapa. Biasanya mungkin relate nggak ya? Biasanya tuh kita sahabatan kayak ada nih sahabat dari SD, sahabat dari SMP, Oh, sahabat iya. dari SMA, Relate banget. SMA, Iya, dari iya. kuliah gitu Iya. kan. Nah, itu ada nih perjenjang, waduh perjenjang ini. Perjenjangnya tuh ada sahabatnya ya, beda-beda ya Betul, tiap dan- level. Dan beda-beda semua, yang ada yang satu frekuensi, misalnya hobi sama misalnya, yang kelompok ini misalnya emang sukanya hobinya barengan ternyata sama, atau ini beda, dan itu ada beberapa yang memang deket sampai sekarang masih lumayan lah gitu. Kalau aku sih, aku nggak bisa bilang aku social butterfly juga sih, karena temannya juga, Merendah untuk meroket karena ini. temannya juga nggak banyak sebenarnya, dan bergaul juga nggak semudah itu untuk aku gitu. Tapi aku sih punya, ya benar sih, teman-teman yang ada sahabat dari sekolah, ada sahabat juga yang ketemu gede gitu, maksudnya ketemu waktu di kerja mungkin, atau ketemu di organisasi gitu. Ya gimana ya, happy aja sih kalau punya sahabat di berbagai tempat gitu kan. Artinya
kita bisa cerita sama teman-teman kita, tapi nggak cuman sama satu orang doang gitu kan. Kita kan jadi bisa punya banyak perspektif gitu ya mungkin dari orang-orang lain gitu. Tapi kalau boleh nambahin juga, tapi semakin gede nih, kayaknya teman-teman kita makin dikit ya. Benar, Iya, benar, sebenarnya benar. makin sedikit malah, Makin makin dikit kecil. nih. Jadi kalau dibilang makin gede tuh justru makin susah ya nyari sahabat Iya, ya. benar-benar. Justru yang dari sekolah itu, teman-teman dari sekolah itu yang akhirnya long last sampai sekarang misalnya. Kalau karena makin gede kita semakin sibuk dengan kehidupan kita ya. Jadi butuh bener-bener orang yang bisa selalu ada buat kita tuh susah ya gitu sih kalau aku. Kadang kayak kalau ketemu sama orang baru kayak mereka punya maksud dan tujuan tertentu jadinya kayak nggak natural gitu loh. Natural. Betul Iya, setuju iya. banget sih. Mungkin juga karena pengalaman kita sering berjalannya waktu, kita punya teman banyak, terus juga karena kita mengalami itu, kita punya filter sendiri nih. Iya. Yang makin lama malah makin banyak kan buat pilih-pilih teman Iya, gitu. betul. Jadi Sama. berarti kenapa? Sama capek juga gak sih kalau punya banyak teman terus harus ngeladenin semua. Iya, Capek bener, banget. bener. Kayak Bener. kadang gua mau ngajak main nih hari ini, tapi yang satu lagi, kalau nggak datang sih hari ini, aduh bingung banget. Mau mutusin ke yang mana tuh, Betul. aduh gimana ya nanti ke sini ini nggak enak, terus ini ke sini ini yang marah, aduh. Jadi ya balik lagi ya itu kan kita ngefilter lagi ya di situ. Makin lama makin kelihatan mana teman yang bisa ngertiin kita gitu. Wah ini kerasa banget punya pengalaman ya semuanya ya. Kerasa banget ada pengalamannya gitu. Ini soalnya. Tapi sebenarnya dari Kak Evan, Kak Dian, punya nggak sih persahabatan yang udah bertahun-tahun banget gitu, dan ada nggak sih pelajaran yang dipetik gitu dari persahabatan itu? Karena kan seiring waktu berjalan pasti makin kenal, Iya. makin tahu busuk-busuknya. Gak cuma manisnya tapi busuknya juga tahu Tapi gitu. tetap lo bisa bertahan dengan teman gitu. Oke, kalau aku sih prinsipnya ini sih kita tuh harus sama orang lain tuh sebisa mungkin menyesuaikan. Bisa jadi kalau candaan ke kita yang ke sahabat, meskipun udah sahabat di bertahun-tahun nih, kita misalnya bercanda, lu jelek lu hari ini, lu gembel banget dah hari ini gitu. Bisa jadi orang ini yang satu ini nggak sakit hati, tapi sahabat kita yang ini sakit hati banget sampai nggak mau ketemu kita karena kata-kata kita. Balik lagi sih karena itu kita harus menurut aku ya, dengan pengalaman itu aku sebagai pribadi harus menyesuaikan diri di teman aku gitu. Kalian? Sama kayak Evan, terus juga kalau aku ada yang sampai bertahun-tahun, dan yang jadi pelajaran penting nih buat aku, kalau aku nggak bisa ternyata memaksakan teman-teman aku untuk selalu tiap hari, tiap waktu memang harus yuk ketemu yuk, keep in touch terus ya. Betul, karena ternyata kita juga harus belajar untuk memahami kondisi mereka gitu kan, kesibukan mereka gitu. Kita nggak bisa maksain waktu kita punya waktu luang yuk main, ya mereka nggak bisa nih, karena kan kita ada ya sisi-sisi pengen spend time sama teman-teman kita, tapi ternyata mereka sibuk. Kadang tuh kerasa kayak kok gitu ya, dia udah nggak mau temenan sama aku kali ya gitu. Terus juga pasti ada perasaan kalau ngeliat sahabat kita nih punya temen lagi yang baru, kita ngerasa iri ya kan. Temenan sama yang itu. Ya kan. Dia udah nggak asik lagi, bukan nama gua. Salah apa ya, kok dia gitu ya gitu. Tapi ternyata enggak kok, emang ya nggak masalah dia mau punya teman baru, mau punya dunianya sendiri juga nggak masalah. Kan kita di sini temenan ya temenan aja, nggak harus sampai yang kita protektif, yang posesif gitu kan malah toksik ya jadinya tuh. Gitu sih kalau aku. Justru lebih deeper ketika kita memahami sahabat kita ya, bukan malah kayak kita menuntut untuk selalu ada di setiap waktu ya, berarti ya. Betul. Kak Dian sama Evan kan bisa aku simpulin ya pasti punya sahabat dong. Pernah nggak nih berantem yang agak besar? Terus gimana sih cara menghadapinya? Iya. Tapi kalau sama temen kan suka gak enak ya. Soalnya kan nggak selamanya manis ya persahabatan itu, pasti ada kapal karamnya, badainya. Badai topan semua ada banget ya. Ada banget. Gimana sih Kak menghadapinya supaya temenannya pengennya kan langgeng. Ada, kalau aku pernah yang berantem akhirnya ya udah pisah. Serius. Oh, ada yang kayak gitu. Cut langsung, ada yang kayak gitu, tapi ada yang akhirnya bisa terkondisikan dengan baik gitu ya. Yang penting tuh
komunikasi gitu ya. Kadang kita tuh salah paham seringnya tuh karena kita menuntut dia pengennya gini, atau misalnya dia cerita nih, tahu nggak sih aku berantem sama pacarku misalnya nih, terus kita aduh udahlah putus aja gini, dia masih ngeyakan, kita sudah kadang sebagai sahabatnya temennya kayak kan kamu tuh ya minta saran minta dikasih saran, tapi gini gitu Batu kan, ya. batu entar baikan lagi, berantem lagi, cerita lagi kayak serah deh, capek ya gitu. Nah paling sering tuh kayak ya udah terserah gitu kan, sampai akhirnya ya pengertian ya, pengertian itu penting, komunikasi sama ngerti aja kondisi masing-masing gitu sih kalau aku. Kalau aku sih pernah, pasti pernah berantem Biasalah ya sama manusia cekcok. iya, Ya pernah harus. berantem sama ya kalau bisa dibilang berantem sama cowok sama cewek ribetan mana? Sama cewek guys. pasti sama cewek lebih ribet, lebih banyak dramanya, lebih banyak mungkin karena bisa dibilang kan cewek kan lebih perasa ya Iya. pribadinya gitu. Betul. Jadi ketika berantem tuh dia lebih memainkan perasaannya dibandingkan Menjadi korban. logikanya begitu. Nah, kalau aku sendiri sih puji Tuhan kalau berantem gak pernah sampai cut loss hilang gitu, enggak sih. Cuman ya balik lagi karena mungkin karena aku ngerasa aku ini yang sisi cowok, jadi aku harus lebih berlogika. Bukan aku ngomong cewek gak ada logika ya guys. Bukan cewek gak ada logika. Tapi ya aku mengkondisikan diri aku supaya aku yang bisa gimana nih baik jalannya, keluarnya kayak gimana gitu. Ya aku sering kali aku yang inisiatif untuk minta maaf dan apa yang ngomongnya ya, menjadi kapal untuk menyelesaikan masalah itulah gitu. Oke. Keren nih. Bicara soal persahabatan nih, kita dari tadi udah ngomongin ya persahabatan dari level basicnya dulu nih. Iya. Sekarang kita masuk ke gongnya. Nah, Sebenarnya jadi bisa nggak sih laki-laki sama perempuan itu sahabatan? Bisa nggak nih? Bisa nggak tuh? Bisa nggak tuh? Aduh. Dari Evan dulu kali. Kalau dari aku bisa. Kenapa? Yakin Karena- banget Iya, kayaknya. yakin Bisa, banget. karena aku sebagai praktisi. Yang melakukan ya, yang mengalami gitu. Aku kan punya banyak sahabat cewek gitu, punya, dan juga di situ ya saya sahabat ya saling peduli, saling sayang juga. Cuman aku balik lagi sih ada tembok di sana. Kalau juga itu kita komitmen sama diri sendiri sih, kayak kita pasti tahu dengan berjalannya waktu, oh ini orang tuh gak bisa nih jadi pasangan. Ini orang tuh bukan orang yang bisa kita jadi pasangan gitu. Terus ya makanya tadi dengan tembok itu sih bisa membatasi kita dari lanjutnya hubungan dari sahabat ke romantisme gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri ya kalau sahabat cewek cowok tuh nggak murni. Maksudnya nggak murni itu pasti kadang kali ada tertarik sama lawan jenisnya gitu. Ya kadang kalau misalnya dia lagi tampil, kalau lagi apa, wah gila sahabatku cantik banget nih hari ini. Gimana ya Normal kalau ya. Normal Iya. manusiawi aja ya. gimana ya kalau Betul, gua pacaran. Nah, tapi baik lagi nih in the next day kepikiran, oh enggak, dia cantik, dia memukau gitu di mata gua, tapi dia bukan untuk gue miliki gitu. Anjay banget ya. Apalagi kita dengar quotes emas dari Evan di sini. Aduh, kalau aku. Kalau kalian nih. Aduh, aku dulu nih, Cailah nih udah dulu. Ada kalau dulu sama nih, aku tim pro sekali. Pro sekali. Sahabatan cowok cewek itu kayak pasti bisa, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, betul kan? Tetapi ternyata ya apalah kata ya. Hati manusia tidak ada yang tahu, betul. Jadi akhirnya muncullah romantisme itu tadi, ketertarikan itu. Walaupun misalnya kalau pengalamanku, aku udah set boundaries nih. Seperti kata tadi Evan, kita harus set boundaries gitu kan. Kitanya udah set boundaries,
sahabat kita yang ternyata Terabas. Oh, yang terabas, benar. Betul. Sampai akhirnya ya tetap aja nih ada momen ketika akhirnya disampaikan jadi kayak wah mau nolak tapi kok sahabatku, mau nerima ya nggak bisa gitu kan. Sampai akhirnya ternyata emang nggak bisa dilanjutin gitu kan. Yang tadi akhirnya sahabatan deket lama-lama kayak ya udah deh mulai dikurangi nih intensitasnya gitu. Tapi sebelumnya tuh aku sangat pro sekali. Pro banget. Karena sama punya beberapa teman yang cowok gitu ya, sahabat-sahabat cowok. Tapi lama karena kan kalau cewek itu butuh seseorang yang bisa kayak melindungi dia gitu kan. Kalau cowok itu ada sisi-sisi yang kayak gitu ya kan. Jadi cewek ngerasa membutuhkan sosok pelindung di saat dia nggak punya pacar tentunya. Nah si cowoknya itu merasa kayak aku bisa nih untuk Ngelindungin kamu. Iya betul, sebagai sahabat aku bela kamu di hadapan orang-orang. Wede. Ada udang di balik Jadi pahlawan. bakwan. Iya kan, ada udang di balik bakwan. betul. Dijadiin ininya dia, maksud tersembunyinya Betul, dia. tapi ujung-ujungnya ternyata ada tujuan lain Iya, ada gitu. motif terselubungnya ya. Akhirnya kita nggak bisa deh gitu. Cuman kita temenan aja, sebatas temen, sampai di temen aja. Kalau untuk sahabat yang benar-benar sahabat, menurut aku untuk murni itu jarang ya. Ada, tentu aja ada dong. Kita nggak bisa mungkin sama kayak tadi Evan contoh nyatanya kan ada, tapi jarang Jarang gitu. sih. Kalau aku menurut aku. Tadi menarik, tadi kan Kak Dian bilang kalau misalnya ketika dideketin ada maksud lain, mungkin ibaratnya ditembak lah ya. Itu ada perasaan gak enak buat nolak, karena ya sahabat gue, masa gue sakitin hati dia. Terus gimana tuh Kak cara supaya punya keberanian kayak kalau gak bisa ya udah gak bisa gitu. Kadang kan orang, mungkin teman cerita banyak kayak aduh gak enak dia terima aja, akhirnya ngejalaninnya setengah hati. Akhirnya ya udah bubar keneh gitu. Betul. Kalau aku pengalamanku, Iya, pengalaman Kak. kalau mendengarkan ya mohon maaf ya gitu ya. Kalau pengalamanku aku langsung sampein wah nggak bisa gitu. Udah nggak bisa, kita kan mengawali ini semua sahabatan, kita udah nyaman sahabatan bertahun-tahun gitu ya. Dan memang pure perasaanku sendiri itu sebagai sahabat. Tapi kalau untuk lebih dari itu nggak bisa gitu. Daripada aku memaksakan diri akhirnya nanti malah menyakiti juga dan aku membohongi diri sendiri ya kan. Benar. Aku udah nggak bisa gitu. Kalau masih mau temenan sahabatan ayo. Tapi kalau untuk lebih dari itu so sorry nih enggak gitu. Dan mungkin sama-sama akhirnya sadar diri ya untuk makin set boundariesnya tinggi gitu. Jadi kayak oh ya udah deh pelan-pelan sewajarnya, dalam artian kayak udah mulai intensitasnya berkurang dan lain sebagainya. Mungkin dia juga ngerasa nggak enak juga gitu kan, akhirnya melewati batas gitu. Terus aku juga mungkin ngerasa nggak enak juga karena udah menolak gitu kan. Jadi ya akhirnya pelan-pelan jalan sendiri gitu sih. Walaupun masih ada hubungan baik, cuman emang udah nggak sedekat dulu lagi gitu kalau aku. Tapi berarti pada akhirnya hubungan sahabatnya ini ya renggang. Malah jadi ya renggang ya. Perlu kedewasaan mungkin ya kalau misalnya tiba-tiba ada salah satu yang jatuh cinta ditolak ya udah balik lagi ke awal lagi agak ke sulit awal. tapi perlu kedewasaan. Nah, buat iya, ngejalaninnya. Perlu waktu sih. Perlu Itu sih perlu waktu karena pasti jadi ngerasa bersalah dari sisi yang ceweknya mungkin, dari sisi cowoknya juga ngerasa mungkin egonya ya, ego cowok jadi Iya, ngerasa benar, kayak benar. gila nih aku ditolak gitu Iya. kan. Gak usah Padahal deh, lanjut lagi. padahal kan kita udah teman. kenal banget nih, masa malah justru ditolak sih Iya. gitu. Jadi perlu waktu. Terus dari segala dinamika teman ini apa sahabatan cewek cowok ini aku sering banget baca di TikTok ya, maaf ya kita kan TikTok banget kayak muncul kayak statement lebih pilih temen rasa pacar atau pacar rasa teman. Ayo sulit ya. Kayak dua-duanya ada plus Teman minusnya. rasa pacar rasa teman. Pacar rasa temen. Temennya jadi pacar, pacarnya jadi teman. Aku tim
pacar rasa temen aja deh. nggak Pacar apa-apa. rasa. Pacar rasa teman. Oke. Tapi berarti udah ada statementnya, oh ya udah lu pacar gue gitu ya, daripada teman-temanan tapi nggak jelas. Betul, betul. Kita mau kayak cemburu sama dia, ya kan kita gak ada hubungan. Iya. Apa Punya kita? hak. Betul. Tapi di satu sisi butuh kepastian Iya, juga gitu. Minta kepastiannya. Gimana sih? Kalau aku juga ini sih mendingan pacaran rasa temen ya. Soalnya kalau misalnya temen rasa pacar nanti tiba-tiba dia sama yang lain, lah kan gua temen lu. Gimana dong? Kita cuma teman. Gak tahu. Iya sih kan, kita butuh kepastiannya dalam hidup ya. Iya, bener. Tidak mungkin terus terombang-ambing dalam ketidakpastian. Iya, aku tim pacar rasa temen. Betul. Tapi teman-teman nih percaya gak sih kalau misalnya teman-teman sahabatan nih sama yang selawan jenis misalnya gitu, kayak Kak Dian sama temen perempuannya, Evan sama temen laki-lakinya, begitu juga sebaliknya Evan sama temen perempuannya, Kak Dian sama temen laki-lakinya, itu bisa seret jodoh. Itu menurut kalian mitos atau fakta? Misalnya kayak kita punya, misalnya aku sahabatan sama Evan, aku jadi seret jodoh karena mungkin Iya. orang-orang yang di sekitar aku jadi insecure. Iya, ini ngelihat soalnya, bukan ya? gitu. Bener gak sih mitos atau fakta? Ya, kita nggak bisa ini kali ya. banget ya. Aduh, gimana ya? Kita nggak bisa nutup kemungkinan kan kalau teman kita bisa dipacak kita, ya nggak sih. Cuma ya balik lagi sih, menurut aku harus kita scanning dari awal kali ya, mana yang teman-teman kita yang bisa jadi pacar kita, mana yang ya nggak sama sekali gitu mungkin. Pada aku gitu sih. Ada apa nih Kayaknya nih? kalian punya Tapi jawaban kalau beda orang nih. Jawa, kalau orang Jawa tuh ada ngomong, "Wih, ting tresno jalanan saka kulino." Apa tuh? Kak? Aduh, apa tuh artinya ya? Artinya ada rasa karena terbiasa gitu. Oh. Jadi walaupun misalnya udah di scanning dari awal gitu ya, enggak kok, enggak akan. Tapi yang namanya waktu ya, kebiasaan kemana-mana bareng, ngelakuin semua kegiatan bareng, teman curhat dan sebagainya, pasti ada momen-momen kayak "Wah, nyaman sekali bersandar di dia gitu kan, nyaman sekali. Nah itu set boundariesnya udah harus makin dikuatin, kalau enggak kebawa nih. Sampai akhirnya ya tadinya yang awalnya sahabat lama-lama kok tujuannya jadi malah melenceng, pengen lebih dari kata sahabat gitu, karena kebiasaan itu. Ini Kenapa dinamika persahabatan cewek-cewek ini kompleks banget Kompleks ya. banget ya gitu. Ternyata punya banyak jawaban gitu. Cowok bisa sahabatan sama cewek, terus tadi dapet insight dari Kadian. Ternyata ada loh alasan kenapa cewek tuh gak bisa sahabatan sama cowok gitu. Dan sebenarnya kan balik lagi persahabatan itu soal menghargai ya. Balik lagi soal menghargai, merawat, baik persahabatannya mau antar sesama jenis kelamin, baik baik yang beda kelamin gitu. Jadi mungkin pada intinya ya mau sejenis kelamin, mau enggak, intinya kalau sahabat ya bisa saling memberikan manfaat, Iya, saling ada. benar. Betul banget sih. Yang paling penting sih menurut aku ya low maintenance friendship sih, karena kan kita ada kesibukan masing-masing, kejar karir, kejar passion, semua dikejar lah pokoknya. Dan kalau misalnya dapet sahabat yang aduh riweh, pengen di dikit-dikit pengen disamperin, dikit-dikit pengen call, aduh sulit ya. Dan mungkin yang jadi highlight setting boundaries gak sih dari tadi? Iya kan, karena kayak kita punya sahabat pun tetap diri kita juga harus setting boundaries itu gitu. Betul banget. Biar mengurangi yang tadi itu bisa dari sahabatan jadi pacar, terus malah nggak enakan kan akhirnya kayak gitu. Seru ya. Wah, seru banget sih ini. Dapat perspektif baru terutama dari Iya, Kadian ya. dari Karena Kadian. aku pikir bisa-bisa aja sih. Cuman pas setelah dengar statement dari Kadian, oh iya kayaknya emang agak sulit ya. Sulit juga gitu. Dan seneng ternyata hari ini ada yang pro, ada yang kontra. Jadi itu beragam pendapatnya. Berwarna juga gitu jawabannya. Tapi Iqnur pengen banget gak sih kenalan sama dua narasumber kita lebih dalam lagi? Ya pengen banget Pengen dong. kan? Kayak gak cukup ya pertanyaan-pertanyaan Betul tadi kurang banget. gitu. Karena kan kita mau main di segmen selanjutnya nih. Segmen apa tuh, No? Kita masuk ke segmen Deep Talk with Kadian dan Evan. Yeay.
readingnya. Oke, jadi sambil Merlin ngambil, aku jelasin aja. Kita mau main kartu nih, teman-teman. Kartunya tuh ada berbagai apa ya bilangnya ya, berbagai kategori gitu. Jadi nanti Merlin akan ngocok, terus baik Kak Evan atau Kak Dian nih ngambil kartunya, terus nanti tunjukin ke kameranya, terus baru dibaca gitu. Nanti dari kita masing-masing memberikan pendapat. Boleh kok beda, karena namanya juga kan tiap orang punya pemikiran yang beda-beda. Jadi kita mau saling tuker pandangan aja ya. Bener banget. Mau siapa dulu nih yang mulai? Kak Dian apa Kak Evan? Evan dulu kali ya. Oke. Bilang stop ya Evan. Stop. Iya, oke. Nih, tunjukin dulu. Tunjukin dulu kamera. Kemana? Ini oke. Mereng. Gimana? Aku mau dalam mereka. Nggak boleh. Ini berarti temanya tentang diri sendiri ya. Pertanyaan berat nggak ya guys? Aku kalau berat Takut Ya, deh. kok diri sendiri suka takut. Takut deh. Kayaknya. Oke. takut deh. Apa nih pertanyaannya boleh di Aku bacain baca. ya? Oke. Kalau kamu lagi bad mood, lebih milih diem sendirian atau punya seseorang buat nyemangatin kamu? Waduh. Aku sih apa ya? Apa ya? Apa ya? Yang awal-awal sih aku lebih milih aku punya waktu untuk diri sendiri dulu. Karena ketika aku udah ngomongnya apa ya? Aku udah stabil, aku udah tenang, bisa lebih menerima, ya berpikir jernih, lebih menerima keadaan yang terjadi ini. Misalnya karena apa yang penyebab bad mood itu, aku bakal diam dulu sih sendirian. Terus udah gitu aku bakal cerita sih ke teman, minta pendapatnya gimana. Ini tuh sebenarnya salahnya di aku apa di dia atau di siapa gitu. Sama ya mungkin ngelakuin hal-hal yang merupakan bad mood tadi ya. Mungkin ya Apa kalau tuh aku. misalnya? Aku kan sering main game ya guys. Anak Legend. boleh. Jadi aku mabar sama teman-teman. Mabar jangan solo ya guys. Nanti malu tambah bad mood. Bu Guru sering main mulu nih. Parah banget jelek ya? nih. Kumlaut bercanda. Boleh ganti narasumber gak? Sombong Iya, banget. sombong banget. Ada contohnya yang Contoh bagus. Kebetulan bagus. Nggak sama selamanya game itu jelek kok. Iya. Tapi juga jangan kecanduan ya adik-adik. Jangan kecanduan main game. Betul. Harus balance. Oke. Oke, next siapa Kadian nih? mau Kadian. Kadian. Sama ini aku sama Evan nih ya. Karena pas bad mood tuh kita jadi sensitif ya. Iya. Terus kalau kita cari pelarian ke orang lain gitu ya. Jadinya kayak ketika dikasih saran mental semua perasaan. Iya, Mental bener sih, semua. bener sih. Aku cuma mau butuh didengerin kan kita. Kadang kita tuh cuma butuh didengerin. Cuman Mm-mm. kadang orang lain tuh saking perhatian sama kita ngasih ngasih saran gitu. Jadinya kita yang awalnya bad mood ya makin anjlok itu ya. Makin Moodnya, bad. gitu, makin gitu. Padahal cuma pengennya cuma didengerin aja. Jadinya malah kitanya jadi sebel sendiri sama teman kita. Padahal ya teman kita nggak salah apa-apa. Dia cuma mau mendengarkan, mau membantu. Dia juga gak tahu rujuk permasalahannya gimana. Nah, Betul iya, itu gitu dia. kan. Jadinya butuh waktu sendiri dulu. Tenangin diri dulu. Kalau udah oke, udah bisa handle situasi, baru nih sharing. Aku butuh teman cerita nih. Tapi kali ini misalnya, kalau aku biasanya aku butuh teman cerita, aku butuh cerita. Cuman kali ini dengerin aja dulu ya gitu. Kalau misalnya nanti aku butuh saran, aku nanya deh. Tapi untuk sekarang misalnya aku butuhnya didengerin gitu. Karena ya itu untuk menghindari perasaan kita pengennya cuma didengerin, teman kita pengennya gatel, pengen bantu ngasih saran gitu ya. Malah takutnya jadinya udah mulai baik-baik aja, malah jadi kayak Malah drop lagi. nih gitu. Kalau aku itu cari waktu dulu tenang sendiri, oke, udah aman, udah bisa handle situasi, baru sharing ke orang lain, ke teman dekat kita, ke sahabat kita gitu. Ayo Igno, mau jawab apa Oke. kamu? Kenapa ya setiap pertanyaan tuh gue kayak yang selalu disorot gitu loh. Kayak dari season pertama. Nggak boleh sama ya. Kalau lagi bad mood, Sama nih. ya kalau misalnya emang sama ya gimana? Harus bohong. Bikin mikir lagi kan, merangkai kalimatnya. Bohong juga harus berpikir. Iya, masalahnya itu.
Jadi kalau orang pinter bohong, berarti dia pinter sebenarnya. Karena dia bikin kalimat kan di dalam tapi tetap otaknya. gak boleh pinter Iya bohong. nggak boleh. Dosa. Kurang Jadi baik. malahin Papi Jesus. Iya, tapi Jesus angry. Didi Jesus. Boleh. Oke, kalau kamu lagi bad mood, lebih milih diam sendirian atau punya seorang yang buat nyemangatin kamu? Aku lebih pilih diam dulu. Karena maksudnya kalau menurutku lebih ini aja sih, lebih ke profesional aja sih. Maksudnya kalau punya masalah sendiri ya udah sebaik mungkin dihadepin, pertama kali langkahnya dihadepin sendiri dulu. Kalau misalnya emang bad mood ya tenangkan sendiri dulu. Baru ketika momennya udah siap cerita ke orang, cerita. Tapi juga kadang kalau cerita pun juga ke orang-orang yang bisa dipercaya gitu. Karena kan kadang sama kayak Kadian gitu. Kadang kita cerita ke orang lain keduluan gatelnya. Ya kan maunya komennya aja gitu. Sementara sebenarnya momennya adalah kita pengennya kita dulu yang ngomong, dengerin dulu gitu. Baru mungkin kalau kita mempersilakan buat ngasih advice boleh gitu. Aku sih gitu. Oke. Melin. Sebagai yang jawab terakhir, aku pengen tanggung jawab untuk berbeda dari teman-temanku yang lain. Kalau aku sih, kalau misalnya tergantung bad moodnya, kalau karena marah, biasanya aku simpen buat diri aku dulu sendiri. Kenapa? Karena biasanya kalau aku marah, aku tuh ngomongnya suka ngaco banget. Jadi aku takut menyakiti hati orang lain. Tapi kalau misalnya aku lagi kecewa, nangis, atau bingung, itu biasanya aku lebih seneng langsung chat temen aku sih, langsung cerita gitu. Biar kayak keluar semua. Sebenarnya ini kayak jadi berbagi beban ya, maaf ya teman-temanku. Tahuan. Cuman aku lebih nyaman untuk langsung cerita supaya aku nggak, terutama kalau bingung ya, misalnya bad mood, bingung, terus tiba-tiba aku harus cari solusi, aku langsung sih ke temen aku. Cuman kalau marah itu aku simpen. Sebisa mungkin kalau marah aku juga nggak cerita sih. Karena bisa aneh aja diri aku sendiri. Oke, next Karto. Apa nih? Mau ditepok gak? Gak usah. Berarti Kak Dian ya yang ngambil ya? Yang Kadian. Stop. Oke. Berat sekali. Kenapa Boleh itu tunjukin dulu Oh, Tunjukin dulu kamera ini. kamera. Ini berarti kartunya tentang kehidupan ya. yes. Semoga tidak seberat kehidupan kita yang sesungguhnya. Tidak. Semoga. Sangat ringan sekali. Oke. Deg-degan banget. Oh enggak, Sama aja deg-degan. aman. Ceritain rutinitas sehari-hari kamu. Oh. Ada in my life check. Yes. Sangat menyenangkan sekali keseharian aku. Yeay. Ini bener apa sarkas sih? pengen nangis. Tapi beneran Kak. Beneran. Ya, jangan enggak munafik sih ya, capek. Tetap menjalani hidup walaupun nangis Iya, walaupun banyak. nangis. Capek, tapi karena aku mengajar ya teman-teman ya, gitu ya. Kebetulan aku mengajar anak-anak kecil banyak Banyak beban. Banyak beban. banyak hal menyenangkan. Hal kebetulan. menyenangkan, percaya. Dibaca Saya dong. beban. Dibaca Enggak, anak-anak tersayang. Aman. Baik Gak sekali. bandel-bandel ya anak-anak? Oh, tentu saja. Oh gak bandel. Anak-anak FP gak Justru dia bandel-bandel. malah Kak. menyenangkan. Emang boleh sebut brand. Justru malah sisi menyenangkannya itu kan. Iya, betul. Karena kayak menghadapi anak kecil, anak kalau aku kan anak kelas 1 yaitu kita kan harus memasang wajah bahagia. Betul. 24/7. Betul. Itu walaupun kadang kan namanya anak-anak ya, kita nggak bisa dong mengatur mereka harus gimana-gimana Iya, gitu. Mereka punya dunia mereka sendiri. Kadang tuh kayak gitu kan, tapi lucu gimana dong. Gemes, tapi pengen cubit. Nggak boleh ya. Cubit puter. Merah-merah. Nggak boleh. Gak boleh Nggak violence. boleh. Harus kasih sayang. Yes, betul. Jadi aku cuman kesehariannya ngajar, pulang tidur. Seru banget. Seru banget. Iya beneran seru. Gue mana gak tau. Seru. Nggak, ya iya sih. Tapi ada pengalaman lucu gak sih Kak lagi ngajar gitu, selama ngajar? Banyak dong. Apa tuh Kak kira-kira? Yang paling berkesan banget deh. Paling berkesan
apa ya, kayak kalau paling berkesan sederhana mau ke toilet nggak bisa buka celana. Kita dibukain. Kayak Budian. Boleh Boleh. anak kecil. Iya nggak apa-apa sih, Iya wajar aja betul. sih. Itu menyenangkan sekali ya, karena kayak kita lagi seru-seru banget, lagi ngajar fokus ya gini tiba-tiba maju. Itu kalau mending kalau masih anak kita, anak kelas kita. Kadang tuh anak kelas lain. Jadi tanggung jawab kita juga. Dia mungkin mau pipis terus lihat Budian, oh udahlah gak usah ke wali gue, mending ke Budian aja. Benar, itu tuh bisa tuh tiba-tiba belok gitu kan. Tolong pasang, karena biasanya kan kadang kalau aku misal lagi nggak ngajar gitu ya, aku tuh selalu standby di depan kelas gitu kan, ada kursi ada meja, jadi aku standby di situ kalau waktu-waktu anakku ada kenapa gitu kan, butuh bantuan. Nah kan pasti dilaluin tuh sama anak kelas lain yang tiba-tiba berhenti, nggak bisa lepas gitu kan dari toilet, nggak bisa. Mungkin gitu. dibiasain sama orang tuanya yang iniin ya, gitu. masangin. Nggak bisa ngelepas, apalagi kalau pakai sabuk gitu kan, ikat pinggang gitu. Jadi untuk anak-anak yang belum bisa pakai ikat pinggang, mama, papa, nggak apa-apa. Gak apa-apa ya tapi. Nggak apa-apa Biar kalau kita nggak aja. pakai. Nggak apa-apa kalau nggak pakai ikat pinggang. Jadi Melanggar peraturan tuh. itu sih udah keseharianku cuma itu aja. Berwarna sekali gitu, walaupun ketika mereka pulang kayak Akhirnya pulang gitu. juga mereka. Jangan balik lagi. Jangan balik lagi. Nah itu kan pikiran aku. Iya. Budian mah baik. Kitanya nih jahat. Budian baik. Kita mah capek. aduh udah keseharianku cuma itu, pulang istirahat, kalau lagi pengen main sama teman-teman. Nah itu baru. Nah kalau aku tuh tim mending pulang kerja langsung main daripada pulang dulu ke rumah. Oh udah males lagi ya keluar. Yes, betul. Pakai baju. Sama lagi. Ini ngajar juga Enggak seragam dong. ngajar. Pakai baju ganti. Kan kita nggak bisa ya keluar pakai seragam, masalahnya. Lagi nongkrong, ibu. Iya, Ibu ngapain? itu yang dihindarin. Seragam gitu. Nggak pakai seragam aja ke mall ketemu gitu kan. Kenalin kan mukanya. Iya, betul. Kan agak- Ibu. Minta pasangin celana. Mama, ini ibu yang masangin celana aku. Ya ampun ibu makasih ya udah bantuin anak Salam saya. ya. Terus ibunya kayak, oke, nice info kan. Serunya jadi guru. Kelas 1. Oke, ini kayaknya Evan lebih keren kesehariannya. Evan kasih lucu banget nih. Lucu banget. Sebenarnya kita lebih prioritas narasumber aja ya. Jujur sangat berbeda. Kehidupan saya sehari-hari Apa tuh? begitu-begitu aja. Rasanya lucu. Gak boleh kalah sama Budian dong. Ya sebagai budak korporat yang bekerja di Jakarta ya guys. Gue ada pengalaman di Transjakarta atau di Sangat mengasihkan, kita tiap hari itu kayak lomba. Berlomba-lomba. Lomba untuk ngetap kan. Lomba untuk yang paling pertama masuk bus supaya dapat duduk. Bayangin mesin tapnya. Pak. Capek banget gue jadi mesin tap. babak belur. Dan itu apa? Dari Senin sampai Jumat ya rutinitas bekerja seperti itu berulang tiap hari. Sama dan 2/2 lainnya bekerja di rumah Tuhan. Puji Tuhan, praise the Lord. Betul. Ya, meskipun letih cuman ya semoga berkat Tuhan tidak bohong ya. Keceplosan. Enggak. Maksudnya puji Tuhan. Puji Tuhan. Udah. Ada Maaf ya. Oke, Merlin. Aku rutinitas aku sebagai pengangguran sedih banget.
Ya kan aku baru lulus kan gak mungkin kan langsung cari kerja kayak capek banget. Perlu waktu dulu ke diri sendiri. Terus aku melarikan diri supaya aku tidak ditanya, Merlin kamu kapan kerja sama papa aku? Aku jadi mengikuti ajang Mojang JJK Kota Bogor. Pelarian. Cuman ya puji Tuhan ternyata banyak value yang bisa didapatkan dari ajang tersebut. Terus aku kebetulan juga aku Katolik sendiri. Jadi kayak aku kan sekolah swasta terus kan. Jadi ketika ketemu sama yang beda, oh kayak gini ya perbedaan. Makanya tadi aku ceplosan alhamdulillah karena mungkin terbiasa bergaul dengan teman-temanku yang berbeda. Seperti itu rutinitasku baru banget beres karantina dan grand final. Wih, keren banget. Nggak keren biasa aja nih, Mojang semua karena kebaikan Tuhan ini. Yesus Kristus. Ikno, Rutinitas sehari-hari. Bangun baca tidur. kitab suci. Doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Masalahnya nggak tumbuh. Siapa yang nggak tumbuh? Enggak gitu. Gue ngiyain lagi Nggak gak gitu. tuh. Rutinitas aku sekarang aku lagi nyoba sih jadi tenaga asisten dosen di Keren. kampus. Apa Ikno dosen? pinter ya? Enggak. Intinya bisa jadi Asisten. Enggak, jangan gitu nanti terbang. Takut gak balik-balik. Oke, enggak. Jadi ya udah keseharian paling dari pagi aku berangkat terus bukan ngajar sih, mendampingi praktikum ya. Karena kan kalau ngajar dosen, Bapak Ibu dosen. Kalau kita yang dampingin praktikum itu sampai sore lah, nanti sore balik. Udah sih rutinitasnya itu doang gitu. Seru banget. Enggak seru. Enggak dong. Seru Enggak, dong. teman-teman enggak gitu. Jadi Ngasdos juga punya banyak manfaat. Sekaligus merefresh mata kuliahnya lagi, ya ilmunya lagi ke refresh lagi karena kan setiap tahun pasti ada yang berubah lagi, gitu. Jadi lumayan lah. Sekalian ikut kuliah juga. Iya kan? Kuliah gratis dibayar. Iya, dibayar gitu. Kita satu kartu lagi kali ya karena seru banget kayak gak pengen berpisah. Siapa ya? Harus banget. Gak fair, serius loh ini emang gini opini nih bahaya nih orang Iya seperti ini. sih. Kadian lagi kali ya bilang stop. Stop. Stop duluan. Yang mana aja? Kalian selalu diri sendiri ya gue lihat nih. Next, boleh dilihatin dulu ke kamera. Nice. Aku mau nyontek. Bawah. Oke. Lumayan ada ini ya. Ini nggak susah sih. Iya gak susah. Emang orang baik ini Tapi biasanya Oh iya. takut berlinang. Berlinang. Takut berlinang. Air mata. Apa tuh Kak pertanyaannya? sebutkan 5 barang yang wajib dibawa saat kamu pergi. 1. Tentu saja HP. Iya. Iyalah. Kita Apalagi- manusia generasi ini tidak bisa terlepas dari handphone ya. Yes, apalagi mengajar ya. Harus selalu standby. Standby. Artinya 2, aku selalu ada dompet pasti. Itu wajib. HP, dompet, terus parfum. Biar wangi. Yes, terus sisir. Satu lagi yang apa ya di dalam tas aku Apa tuh? yang Bu? paling wajib. Apa nih? Udah. Kok mbak doang sih? Satu lagi. HP, dompet, parfum. Buku enggak buku? Buat apa? Saya harus mengajar di jalan. Bagaimana ini? Mengajar. Kok enggak bawa? Lagi di jalan. Siapa tahu, Anak-anak, buka bukunya. siapa tahu Kadian emang anaknya suka nulis. Terima kasih. Itu sebagai pekerjaan saja. Tidak usah di luar itu saya punya kehidupan pribadi. Oke. Apa? Udah deh itu aja. Ya Nggak usah udah banyak-banyak. Boleh. Yang wajib, yang pasti Mm-mm. ada selalu dia dalam di dalam tas aku gitu. Oke, lanjut Evan. Aku apa ya? Ya sama sih sebenarnya pasti. Nggak boleh sama. Wajib HP sih, HP, dompet. Apa lagi ya? Parfum juga jarang sih sebenarnya bawa. Pantesan. Maksudnya apa? Parfum. Katanya parfum jarang. Iya. Enggak juga sih. Apa ya? Ya wajib ya. HP, dompet, Sunscreen. Oh, Biar enggak hidung guys. biar gak kebakar guys. Apa lagi ya? 2 lagi. Atau 1 lagi deh biar Apa sama lagi? 4.
Kok aku barang wajibnya banyak ya? Oh iya. Oh, baru-baru ini sih ada satu tambahan barang wajib. KMT. Bukan. Sedih banget. Sarung tangan plastik. Itu kenapa sih mau Kenapa tuh Buat harus apa? bawa Mungkin sarung kayak- tangan? Buat apa? Ada Plastik. temen aku yang lihat, aduh ngapain bawa sepak sarung tangan plastik buat apa? Jadi kan kita nggak tahu ya kalau lapar makannya kemana gitu, belum tentu juga cuci tangan, daripada kita sakit ke next di hari berikutnya, kita pakai sarung tangan itu untuk melindungi. Wow, higienis Wah. sekali. Bukan saya higienis ya, cuman Malas cuci kalau tangan cuci ya. tangan. Gua sih mending bawa sendok sama garpu. Bener. Kita suka cuci rak. Oh iya. Budaya Sunda banget ya cucuran. Iya. Yang makan Iya, yang pakai tangan madang gitu. Boleh Madang. dong. Madang. Madang. Madang apa ya? Madang. Makan padang. Madang. Madang tuh bahasa apa? Bahasa Jawa, iya. Bahasa bahasa Sunda Sunda juga ya? Oh, ada. iya. Aku sebagai aku malu, aku gak tahu skill ya itu apa ya? Madang. Nanti aja Madang tuh makan. Iya. Makan bareng. Makan papadangan. Ma- Papadangan. Tau nggak? Apa? Makan bareng-bareng. oh. Makin Curakan ya taunya. Cucurak, boleh Makan bersama. cucurak, papadangan Oh, gitu. sama ya. Mm-mm. Mau kamu dulu atau Nice aku? info. Nice info. Jawabnya. Kamu dulu aja. Soalnya aku mah banyak bisa 10 barang wajib. Kan mintanya 5 ya, Merlin. Kan sebutin 5. Jangan overload. Sebutkan 5 barang wajib kamu saat kamu pergi. Gak jadi. Kenapa Kak? Oh, ada tambahan kajian. Gak apa-apa Kadian dulu, Iya, ladies first. Ladies first. Nah, Wah, itu yang aku itu tunggu-tunggu. dia. Pasti gak mungkin gak bawa. Oke. Kalau aku pasti bawa handphone. Walaupun kadang nggak ada kuota, ada kuota. Ada yang mau isiin kuota Igno, Di pemirsa. bawah ini. Jangan buka kartu. Kan gue cuman kasih tahu aja kalau misalnya nggak ada itu pun gue bawa. Tetap gue bawa walaupun nggak ada. Igno harus dihubungin telepon pulsa aja ya. Makin jelas lu Mer, makin lu jelasin. Soalnya kan aku Oke. anaknya jujur. Iya, nggak apa-apa. Handphone pasti bawa, dompet pasti bawa, walaupun Tidak ada isinya. terus apa lagi ya? Aku suka bawa notes kecil. Kadang soalnya kalau misalnya lagi di satu tempat kadang bosen, udah tulis asal aja, ngasal aja. Keren banget. Notes Nulis kecil, apa ya? Keren banget ya. nulis cerpen Kak. Oh, langsung terbitin ke itu. Keren banget. Gak. Keren. Bawa notes kecil aja buat iseng-iseng gitu. Terus sama bawa botol minum. Saya anaknya ini banget. Dehidrasinya lingkungan. Unta agak ya. iya. Peduli lingkungan. Enggak. Saya tuh gampang aus. Aku tuh gampang banget aus. Jadi tuh botol minum beserta airnya. Nggak mungkin kan botol minum kosong gue bawa. Refill. Iya. Itu pasti wajib sama sendok garpu. Oh. Agak mirip ya Bapak satu ini ya. Kita semua suka makan. Iya. Laparan. adalah Oh, passion. Bisa lihat lah ya. Enggak ideal Bohong kamu ya. serius lah. Oke, lanjut Merlin. Kalau aku pertama handphone. Kalau aku bukan karena mau dikontak orang, karena aku semua m-banking dan lain-lain. Aku orang cashless banget guys. Iya lagi. Semua QR. Terus aku nggak bawa dompet karena nggak tahu dompet aku aja nggak tahu sekarang ada di mana. Card holder jadi isinya Oh, KTP. card holder. Yang nggak ada uangnya juga. Jadi dompet. Ya udahlah, Kita bisa. kita Tolong. Terus abis itu parfum. Iya, Supaya iya, orang ketemu kita seneng aja wangi kan. Terus lipstick karena aku agak pucet ya kulit aku kalau nggak pakai lipstick aku seperti tidak mandi karena sering banget kalau nggak makeup. Merlin kok belum mandi? Enggak, aku cuma nggak makeupan guys. Saking pucetnya. Terus yang kelima, saking banyaknya bingung banget apa itu lagi. Gue mikir dulu. Oh, kertas minyak muka aku soalnya kayak produksi minyak berlebih. Jadi aku sering tap-tap gitu lah pakai kertas minyak supaya tetap on point ya. Walaupun mungkin gak ada yang lihat juga, tapi aku senang dengan diriku sendiri. Gitu kalau aku. Oke. Seru ya. Seru lah, gimana Banget. seru? Arin narasumbernya 2. Lagi banyak banget. Jadi full energi tau. Iya, full narasumbernya energi. dua. Jadi Next moodbuster kita- buat kita Iya, bener. juga. Next ya 3 atau 4 kali ya. Mungkin Taruh kita di bawa 10 kali ya. Kita bikin. Tolong tim kreatif, nanti kita bikin trap
buat 10 narasumbernya gitu. Mungkin bisa mulai dibangun dari sekarang. Iya mungkin. Mungkin Bisa kita ya mau kayaknya ya. wawancara sama band. Boy band. Boleh You banget. never know. Boyband. Gimana Iya. nih Kak Dian sama Evan, seru gak ngobrol-ngobrol sama kita hari ini? Seru banget. Ih, Peros gak suka. Seru banget, seru banget, seru aja, seru banget guys. Seru aja. Seru aja. Seru banget, seru banget, seru banget. Jangan bikin aku marah ya. Gimana nih kalau Kak Dian sama Evan terlalu Peros? Seru dong. Ya. Duh, ikhlas jawabnya Evan. Salah nada doang, rasanya sama. Iya, iya sih salah nada doang. bener. Kalau di rate 1 sampai 10 nih berapa? Oh my Tingkat god. keseruannya? 9. 9, oke. 9. Kalau Evan? 2.300. Cowok Salah selalu ya, salah. Ya gue juga bentar lagi juga gue kena kok Pan. Bentar lagi juga kena. Oke. Karena nih teman-teman udah merasakan keseruan di Siniar Teman Cerita, kira-kira boleh dong rekomendasiin kira-kira siapa nih yang bakal kita undang gitu. Untuk episode selanjutnya, namanya aja. Namanya aja boleh. Gak apa mungkin teman atau mungkin musuhnya. Kenapa sih? Kok musuh? Enggak. Kayaknya Evan udah ada jawaban nih. Aku nggak tahu sosok sih, cuman mungkin apa ya? Kelihatan. Sosok. Sosok. Aduh sosok bang. Sosok. Bahasanya agak KBBI ya. Iya nih. Bukan orang tapi mungkin yang Bukan orang. maksudnya bukan nama, tapi pisengau. Ayo Tapi- durasi. Tapi mungkin yang orang yang pantas buat ngomongin generasi sandwich gitu guys. Itu Oh my god. itu kayak menurut aku Perlu diobrolin. perlu diobrolin sih gitu. Mungkin banyak yang relate juga ya Yes. teman-teman generasi kita. Mungkin Kak Dian mau Setuju. berkunjung lagi ke kita ngomongin Iya. sandwich. Wah terima kasih. Yang lain saja. Nanti bosan dengan saya. Oke. Kalau dari Kadian siapa kira-kira? Apa ya? Siapa? Gak apa-apa sosok juga atau Nggak mungkin apa-apa. tema supaya ya bantu-bantu tim kreatif. Iya. Tapi aku setuju sih sama Evan. Generasi sandwich Iya, ya. karena itu kayaknya lagi booming juga ya dibahas. Kayaknya di mana-mana lagi rame banget nih. Ada yang merasa menjadi generasi sandwich kali gitu ya. Itu lagi rame banget sih, aku baca-baca, lihat-lihat tuh. Jadi menarik banget sih kalau sampai bisa kita bahas lebih dalam nih sama teman-teman yang mungkin ada di posisi itu Iya. gitu. Jadi kita punya insight baru tentang gimana sih generasi sandwich. Apakah mereka benar-benar terbebani dengan itu semua gitu yang ada di pundak mereka. Berarti ini PR besarnya tim kreatif. Iya. Ya. Psikolog kalau enggak pengamat sosial. Iya. Berarti tim kreatif tersayang, mohon dibantu dicarikan orang yang bisa baru bagi insight ke kita Iya, tentang generasi sandwich. Betul ya. bang. Kali ini permintaannya teman cerita yang datang hari ini loh, nggak mungkin dong nggak Iya. diturutin. Pasti bisa kan? Bisa. Bisa lah. Tim kreatif kita kan Hebat. Ada suara. Kenapa batuk-batuk? Oke, terima kasih ya Kak Dian sama Kak Terima Evan kasih Snas untuk teman Kak cerita. Dian. Seneng banget ya hari ini Evan. kedatangan dua narasumber yang kasih kita energi pol-polan banget. Nah, betul banget Merlin. Gimana senior kita pada hari ini teman cerita? Mau tahu lebih lanjut? Pantengin kanal YouTube BMP Production. Setiap hari Rabu jam 7 malam, Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. oke, kita sekarang mau ngeluarin penutup kita yang paling Baru. aduhai itu. Baru Penutup banget. baru nih kan, ini kan Kita- opening season 2 nih. Kita mau pakai pantun aja. Nanti kalau misalnya Igno bilang pantun, semuanya bilang cakep ya. Tolong Hmm. dibantu. Tolong dibantu ya semuanya. Mungkin mau lihat di ini dulu di layarnya, briefing tuh di layar itu kelihatan ya. Oke, isinya gitu ya. Oke, Siap. siap semua. Oke. Ikan hiu, ikan kerapu. Cakep! 'Cakep! We love you. See you. Dah.